selamat datang kembali di YouTube channelnya Pujana Gina. Di video kali ini aku bakal review film lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk film kali ini aku bakal membahas film yang berjudul Jumper. Dan film ini dirilis pada tahun 2008. Film Jumper ini menceritakan pemuda yang bernama David yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan super untuk berpindah kemana aja. Kekuatan tersebut membuatnya menarik perhatian sebuah kelompok yang kini memburunya. Film ini diperankan oleh Hayden Christensen sebagai David Rice. Sepulang sekolah, David bermaksud memberikan hadiah ke Millie. Millie menyukai hadiah tersebut. Kemudian datang seorang anak nakal yang bernama Mark yang merebut hadiah tersebut, dan saat Millie meminta hadiah tersebut dikembalikan, Mark malah melempar hadiahnya ke tengah danau yang membeku karena lagi musim dingin. Dan David pun berniat mengambil hadiah tersebut walaupun kondisinya membahayakan. Saat David sudah berhasil mengambil hadiahnya, tiba-tiba es di bawahnya pun retak dan membuat David terjebak ke bawah danau. Millie kemudian meminta anak-anak lain untuk mencari bantuan. Entah bagaimana caranya, si David langsung berpindah ke perpustakaan umum sambil terheran-heran atas hal yang sudah terjadi. Dalam keadaan basah kuyup, David pulang ke rumahnya. Dan David hanya tinggal berdua dengan ayahnya karena orang tuanya sudah bercerai saat ia berusia 5 tahun. Ayah David menyuruh David mengepel lantai yang basah, tapi dia menolak dan langsung datang ke kamarnya untuk memarahi David. Tetapi tiba-tiba David berpindah lagi ke perpustakaan untuk menghindari ayahnya. Lalu David menyadari kalau dia mempunyai kekuatan berteleportasi. Karena kejadian tadi siang, jadi perpustakaan sedang ditutup oleh pihak sekolah. Pintu keluar yang ditutup membuat David mencoba menggunakan kemampuannya dan berhasil kembali ke kamarnya. Setelah itu, David melihat keluar jendela ayahnya yang sedang melapor ke polisi. David berpikir dengan kekuatan ia dapat hidup bebas. Jadi ia mengambil uang tabungannya dan memutuskan pergi dari rumah. Di tempat lain, Millie sedang menangis karena merasa sedih atas kehilangan David. Tapi ketika Millie melihat keluar jendela, ada hadiah dari David yang berada di atas ayunan. Millie keluar untuk mengambil hadiah tersebut dan mencari David di sekitar rumahnya. Tapi sayangnya, David telah pergi. Hari pun berganti, di mana David sedang memesan kamar hotel untuk ia bersembunyi dari ayahnya. Besok harinya, David belajar mengendalikan kekuatan dan mencari tahu berbagai lokasi ternama yang ingin ia kunjungi. Kemudian, David mengunjungi sebuah bank yang meminta satpamnya mengantarkannya ke toilet dengan tujuan mengetahui lokasi berangkas penyimpanan uang. Malamnya, David mempersiapkan berbagai peralatan dan mencoba melompat ke bank untuk membobol bank tersebut. Besok harinya, orang dari Badan Keamanan Nasional bernama Roland datang dan melihat kejadian di sana dan kemudian meminta rekaman CCTV dan daftar nama yang memiliki simpanan uang di brankas. Singkat cerita, David tinggal di New York hingga ia dewasa, sambil hidup bermewah-mewahan. Kemampuannya pun sudah dikuasai sehingga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Malamnya, David pergi ke bar dan menggunakan kemampuannya untuk mendekati seorang wanita. Terlihat ada seorang pria bernama Griffin yang menyadari kekuatan David. Dengan sedikit perbincangan, David dan wanita tersebut pergi untuk berkencan di sebuah hutan di mana Roland sedang menangkap dan membunuh seorang pria yang memiliki kekuatan seperti David. Selesai membunuh pria tersebut, Roland mendapat telepon dari anak buahnya, lalu ia bersiap untuk pergi ke New York. David pun pulang ke apartemennya, dan saat ia kembali ke kamarnya, sudah ada Roland yang menunggu kedatangan David. Roland ingin tahu bagaimana cara David merampok bank tanpa membuka pintu. Saat David mencoba kabur, Roland menyetrumnya dan mengajar David berulang kali. Akhirnya, David memutuskan untuk kabur ke rumah ayahnya.
Ayahnya yang mendengar suara dari kamar David langsung pergi menuju ke kamarnya untuk menjelaskan sesuatu. Tapi saat ayahnya berhasil membuka kunci, David langsung pergi. David pergi ke rumah Millie dan ibu Millie terkejut dengan kehadiran David. Kemudian David menanyakan apakah Millie masih tinggal bersama ibunya. Tapi ternyata Millie sudah tinggal sendiri dan bekerja di sebuah bar. David pergi ke bar tersebut untuk bertemu Millie. Sebenarnya David ingin menyapa Millie, tetapi kelihatannya Millie sibuk dengan kerjaannya. David pun memutuskan pergi dari bar tersebut, tetapi sebelum keluar bar, David bertemu dengan Mark, orang yang sering membuli David waktu kecil. Tak disangka, Millie pun datang untuk menyapa. Kemudian dengan sengaja, Mark memukul pantat Millie. Hal itu membuat David geram, yang membuat David memukul Mark. Mereka berdua pun berkelahi, kemudian David mendorong Mark dan membawanya ke brankas bank. David kembali dan menjelaskan kepada Millie kalau Mark menghilang dan kemungkinan tidak akan kembali dalam waktu singkat. Karena David terluka, jadi Millie mengajaknya istirahat di dalam. David menanyakan apakah Millie masih menyimpan daftar kota yang ingin Millie kunjungi saat mereka masih sekolah dulu. David mengajak Millie pergi ke Roma yang merupakan kota impian Millie. Akhirnya mereka berdua pergi ke Roma dan sampai di sebuah hotel. Scene berganti di mana Roland berada di kantor polisi untuk menemui Mark yang ditangkap di brankas bank. Akhirnya Roland mendapat informasi bahwa David pergi ke Roma 16 jam yang lalu dan tidak pergi sendirian. David dan Millie pergi ke Colosseum. Dan terlihat Griffin sedang melihat David dari atas bangunan. Sesampainya di pintu masuk, ternyata jam untuk mengunjungi Colosseum sudah habis. David mencari pintu lain dan menemukan pintu yang belum dikunci. Jadi David mengajak Millie untuk masuk selagi tidak ada yang menjaga pintu tersebut. Millie merasa sangat senang karena bisa masuk ke dalam Colosseum. Kemudian David mengajak Millie turun untuk melihat area yang lain. Salah satu pintu yang ingin mereka masuk terkunci. Jadi David mencari jalan memutar untuk membuka pintu dari dalam. David melihat Griffin yang sedang kencing dan mengira Griffin adalah pengunjung biasa. Tiba-tiba Griffin melemparkan tulang ke arah David, lalu menunjukkan kalau Griffin juga memiliki kemampuan yang sama dengan David. Griffin kesal kepada David yang menggunakan kemampuan seenaknya dan berpikir kalau tidak ada yang mengetahui kekuatan tersebut. Lalu muncul seorang pria yang disebut Paladin yang merupakan pembunuh para Jumpers. Mereka menembakkan perangkap listrik dan mengenai David, sedangkan Griffin berhasil lolos. Terjadi kejar-kejaran antara Griffin dan Paladin, namun Griffin berhasil mengalahkan kedua Paladin tersebut. Keributan yang terjadi menyebabkan penjaga di Colosseum melihat David, Griffin, dan dua mayat. Lalu penjaga tersebut pergi memanggil polisi. Griffin kabur, lalu David mengikutinya ke markas Griffin. Griffin menyuruh David pergi karena seharusnya David tidak melihat barang-barang miliknya. Akhirnya David kembali ke Colosseum dan membawa Millie kabur dari sana. Sialnya, polisi mencegat mereka dan membawa David ke kantor polisi. Lalu David diinterogasi untuk memberitahu di mana letak mayat yang ada di Colosseum. Tetapi David terus mengelak. Akhirnya paspor miliknya ditahan oleh polisi. Tidak lama kemudian, ibu David datang untuk membantu David bisa keluar dan menyuruh membawa Millie pergi karena bila Millie bersama David, nyawa Millie dapat terancam. David khawatir dengan keselamatan Millie dan dia menyuruh Millie untuk pulang sendirian dengan pesawat. Millie pun kecewa karena David telah meninggalkan dirinya sendirian. Setelah itu, David pergi ke tempat persembunyian Griffin untuk mencari informasi organisasi Paladin tersebut. Lalu Griffin menjelaskan Paladin akan membunuh siapa saja yang terlibat dengan para Jumpers seperti teman dan keluarga mereka. Setelah itu, David pulang ke rumahnya dan menemukan kondisi ayahnya sudah tidak bernyawa. David yang panik langsung melompat ke rumah sakit dan tetap berharap ayahnya dapat diselamatkan. Lalu David pergi ke penjara, di mana Mark sedang ditahan dan menanyakan apa saja yang Mark ceritakan kepada Roland. Ternyata Mark menceritakan semua kepada Roland dan membuat David kesal.
Setelah itu, David pergi ke Griffin untuk mengajaknya bekerja sama untuk mengalahkan Paladin. Mereka berdua melompat ke bandara untuk menyusul Millie. Tetapi David lupa memeriksa jadwal, jadi pesawat yang ditumpangi Millie sudah mendarat di bandara 1 jam lalu. Griffin langsung memutuskan mempersiapkan senjata, sedangkan David pergi mencari Millie. David pergi ke rumah Millie dan ternyata Millie ada di rumahnya. Tak lama kemudian datang Roland ke rumah Millie. Tidak pikir panjang, mereka langsung kabur ke tempat persembunyian Griffin. Griffin marah kepada David. Griffin menjelaskan bahwa Paladin memiliki mesin yang dapat digunakan untuk mengikuti jumper. Tidak beberapa lama, Roland dan anak buahnya tiba di tempat persembunyian Griffin. David dan Griffin langsung bersembunyi di balik dinding. Ketika David bersembunyi, David tidak sengaja melihat foto ibunya di tembok, dan anak buah Roland menyadari keberadaan David. Roland menembak perangkapnya kepada David. Lalu saat David ingin dibunuh Roland, untung saja Griffin datang, lalu menembakkannya fire gun ke arah Roland. Tetapi Roland berhasil menghindari, sedangkan anak buah Roland terbakar oleh api Griffin. Terjadi pertarungan antara Roland dan Griffin. Tetapi namanya penjahat, terakhir dia dapat kabur ke rumah Millie menggunakan portal lompatan. Sementara itu Millie melepaskan David dari jebakan. Saat David ingin mengantarkan Millie pulang, Griffin datang membawa mesin lompatan para Paladin. Jika tidak ada alat tersebut, maka Paladin tidak bisa mengejar mereka. Sayangnya, masih ada portal lompatan yang masih terbuka. Lalu Millie terkena alat penarik para Paladin dan Millie akan dijadikan sandera. Lalu Griffin mempunyai ide untuk mempersiapkan bomnya. Karena Roland dan semua pasukannya sedang berada di satu tempat, jadi Griffin dapat memusnahkan mereka semua, tetapi David menolak karena Millie dijadikan sebagai sandera. Lalu David membawa kabur alat pemicu bom tersebut. Mereka berdua saling kejar-kejaran dan adu pukul untuk memperebutkan pemicu bom tersebut. Perkelahian tersebut dimenangkan oleh David, kemudian David pergi ke rumah Millie. Dan pada saat mereka sudah berdekatan, David terkena tembakan yang membuatnya terjebak. Tetapi David tetap berusaha memaksa melakukan lompatan dan berhasil memindahkan seisi rumah ke dalam sungai. Mereka berhasil meloloskan diri, tapi David pingsan. Kemudian Millie memberikan nafas buatan kepada David. David yang telah sadar langsung melompat ke perpustakaan bersama Millie. Kemudian David yang menyadari adanya Roland, David langsung melompat ke sebuah gua di atas tebing yang sangat tinggi bersama Roland, dan meninggalkannya agar Roland tidak dapat meloloskan diri. Setelah kejadian itu, David mengunjungi rumah ibunya. Ternyata, ibu David adalah seorang Paladin. Ibu David menjelaskan pada saat David melakukan lompatannya di usia 5 tahun, ia hanya memiliki 2 pilihan, yaitu membunuh David atau meninggalkannya. Selesai bertemu dengan ibunya, David pun pergi menemui Millie di luar dan langsung melakukan lompatan, dan akhirnya film pun selesai. Oke, sekian untuk review film ini. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.